Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Kecanduan narkoba dan judi daring. Seorang pemuda dibantu temannya curi peralatan rumah tangga orang tuanya. 3 tersangka pencabulan bocah usia 9 tahun diciduk polisi. Dinas Perhubungan gemboskan ban mobil yang parkir sembarangan di pinggir Jalan Katib Sulaiman, pusat Kota Padang. Empat pemuda menggasak dan membawa kabur sejumlah peralatan rumah tangga menggunakan mobil pickup di Jalan Kampung Koto, Kecamatan Nanggalo, pinggiran Kota Padang pada hari Minggu lalu. Aksi mereka terekam kamera pengintai dengan jelas. Para pelaku beraksi dengan tenang dan normal, mengeluarkan mesin cuci, kompor gas, dan kulkas, layaknya orang yang akan pindah rumah. Ternyata salah seorang pelaku adalah anak pemilik rumah itu. Usai mendapatkan laporan korban dan melakukan penyelidikan dengan mengamati rekaman kamera pengintai, sejumlah polisi anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang menyatroni tempat mangkal pelaku pada hari Rabu. Di rumah ini, awalnya hanya 1 orang yang berhasil ditangkap. Namun kemudian, polisi menunggu kedatangan pelaku lainnya dan kemudian ditangkap. Kedua pelaku dibawa polisi ke Mapolresta Padang. Sedangkan 2 pelaku lain masih dikejar polisi. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku nekat mencuri dan menjual barang rumah tangga milik orang tuanya karena kecanduan narkoba dan bermain judi daring. Barang-barang yang dicuri itu telah digadaikannya di Lubuk Buaya. Pelaku ternyata sudah masuk daftar pencarian orang atas kasus penjamretan selama 3 tahun. Pelaku dikenal tak segan-segan melukai korbannya saat beraksi. Bermula dari viralnya di sebuah media sosial tentang adanya semacam pencurian. Kemudian kita mendapatkan informasi bahwa pelaku tersebut berada di sebuah rumah tempat persembunyiannya. Jadi kita dengan jajaran tim Klewang langsung mengejar ke lokasi tersebut. Alhamdulillah pelaku bisa kita amankan di sebuah rumah di daerah Nanggalo dan kita boyong ke markas Polresta Padang. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Minta maaf Kak Maang. Minta maaf Pak, awan jamber di rumah. Udah ada yang. Mendapatkan laporan keluarga korban, sejumlah anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat menuju daerah Balai Baru, Kecamatan Kuranji, pinggiran Kota Padang, pada Rabu petang. Petugas langsung membekuk 2 tersangka pencabulan terhadap anak kecil yang sedang bekerja di halaman sebuah masjid. Kedua tersangka tidak menyadari kedatangan polisi yang begitu mendadak, sehingga mereka tidak sempat kabur atau melakukan perlawanan. Petugas melanjutkan pengejaran terhadap 1 pelaku lainnya yang tinggalnya tak jauh dari lokasi penangkapan pertama. Di sini pun petugas menangkap tersangka lainnya tanpa perlawanan. Selanjutnya, ketiga tersangka dibawa ke Mapolresta Padang untuk dimintai keterangan. Dari keterangan polisi, ketiga tersangka telah menyekap dan mencabuli seorang bocah berusia 9 tahun yang merupakan tetangga dari salah satu pelaku. Ketiga tersangka menyekap korban hingga 3 jam dan mencabulinya secara bergiliran. Serta keterangan dari korban sendiri bahwa anak ini disekap, anak ini ditarik, kemudian disekap oleh pelaku, kemudian dilakukan
persetubuhan. Ada 3 orang pelaku, masing-masing berinisial TG, kemudian D, dan kemudian R. Ada 3 orang pelaku. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Dinas Perhubungan Kota Padang menindak tegas kendaraan yang parkir sembarangan di pinggir jalan utama Kota Padang. Seperti terlihat di Jalan Khatib Sulaiman dan Jalan Perintis Kemerdekaan pada Rabu siang. Sejumlah mobil yang parkir sembarangan di pinggir jalan digembosi bannya karena mobil-mobil itu parkir di pinggir jalan yang sudah ada rambu-rambu larangan parkirnya. Para pemilik kendaraan yang ban mobilnya digembosi protes kepada petugas Dinas Perhubungan, namun tidak ditanggapi. Pasalnya, petugas bekerja berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2021 tentang larangan parkir di pinggir jalan utama Kota Padang. Sementara itu, para pemilik kendaraan mengaku terpaksa parkir di bahu jalan karena area parkir tempat mereka akan mengurus keperluan sedang penuh. Selain itu, mereka berani parkir di lokasi terlarang tersebut karena banyak mobil lain yang juga parkir. Karena parkir Nggak dia, tahu, Bu. Pak. Jadi kenapa parkir sini nih, Bu? Ya karena tadi saya lihat banyak kan yang parkir di sini, di dalam juga ada penuh, makanya parkir di sini aja gitu. Ibu pengurusan untuk di? Di sini Pak, kantor imigrasi mau ngurus paspor. Oh gitu. Jadi Ibu nggak mengetahui sebelumnya, Bu ya? Nggak tahu. Ini baru pertama di sini ngurus paspor, Mas. Kurang tahu, Pak. Nggak tahu. Nggak. Kenapa parkir di sini nih, Pak? Kebetulan ada mobil yang parkir juga, maka saya coba parkir sini karena dalam penuh. Oh, di dalam penuh. Bapak ngurus apa nih, Pak? Ngurus paspor. Paspor ya, Pak ya? Iya. Ada 4 titik ruas jalan utama yang sering dirazia oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Padang, yakni Jalan Khatib Sulaiman, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Sudirman, dan Jalan S. Parman. Ya, kita rutinitas diatur perlakuan parkir pakai badan jalan yang dilarang. Kantong parkir sudah disediakan, tapi ada sebuah jalur kawasan tertib lalu lintas sepanjang Jalan Khatib Sulaiman. Di tiap hari kita tidak berhentinya, kita tiap hari kita penyisiran tentang parkir liar ini. Bukan Khatib Sulaiman, jalurnya yang tertentu Sawahan dan Polda, Menkumham, Pasko dengan Jati. Berdasarkan catatan Dinas Perhubungan Kota Padang, dari Januari hingga menjelang akhir November ini, Dishub Kota Padang telah menggembosi 104 ban kendaraan yang terdiri dari 89 kendaraan pribadi dan 15 truk yang parkir menggunakan bahu jalan di kawasan bypass. Robiha melaporkan dari Padang. Kondisi Sekolah Dasar Negeri 30 Pasaman, Kecamatan Pasaman, Pasaman Barat, sangat memprihatinkan. Sekolah ini sejak berdiri pada tahun 1986 belum pernah menerima bantuan rehabilitasi ruangan belajar. Bangunan sekolah ini banyak yang rusak, seperti tembok yang retak, loteng yang bolong, hingga lantai yang berlubang. Bahkan kaca-kaca pun banyak yang pecah. Sekolah ini juga kekurangan ruangan belajar. Pasalnya, murid di sekolah dasar negeri ini berjumlah 172 orang yang dibagi menjadi 8 rombongan belajar. Pihak sekolah terpaksa menggunakan ruang kepala sekolah dan rumah dinas sekolah untuk dijadikan ruangan belajar. Menurut kepala sekolah, pemerintah kabupaten hingga pemerintah provinsi sudah pernah datang meninjau sekolah. Namun, hingga kini, bantuan untuk penambahan ruangan belajar siswa tak kunjung datang. Dari tahun 1986 sampai sekarang belum ada dapat bantuan rehab untuk lokal. Yang mana rombel yang ada di SD Negeri 30 Pasaman ini ada 8, sementara ruang yang ada baru 6. Yang 8 itu yang satu ruang kepala sekolah dipakai untuk ruang kelas, yang satu lagi rumah dinas juga dipakai untuk ruang kelas. Jadi kekurangan lokal ada 2. Sementara yang kelas yang 6 lokal itu
sekarang berada dalam keadaan rusak berat. Sekolah berharap adanya bantuan untuk perbaikan bangunan sekolah dan penambahan ruang kelas agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.